Sebenarnya sobat tidak perlu beli. Sobat dapat dengan mudah membuat sendiri, bahkan sering sobat jumpai di rumah sobat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, jumpa lagi di channel Agropak. Semoga tetap sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bertani secara organik, tentunya sobat pernah mendengar istilah mol, istilah starter, biang kompos, biang pupuk, probiotik, dan berbagai macam merek produk dagang, bio ini, bio apa, bio itu, dan sebagainya. Perlu sobat ketahui bahwasanya semua istilah tadi bukanlah pupuk. Ini yang menjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat. Banyak sobat yang masih salah paham, mengatakan bahwasanya mol adalah pupuk, biang kompos adalah pupuk, probiotik adalah pupuk. Sebenarnya itu semuanya salah besar sobat. Sekali lagi sobat, produk-produk tadi bukanlah pupuk, melainkan mereka adalah decomposer. Apa itu decomposer? Decomposer adalah makhluk pengurai atau organisme pengurai yang memakan organisme lain yang sudah mati. Sebut saja mereka ini adalah organisme pemakan bangkai atau organisme penghancur bahan-bahan organik. Di bumi ini ada begitu banyak decomposer. Di antaranya yang mudah kita jumpai seperti cacing tanah, rayap, serangga-serangga tanah, kecoa, jamur, dan juga bakteri. Namun yang umum diproduksi dalam bentuk kemasan, dalam bentuk produk dengan merek tertentu, umumnya semua produk-produk tersebut adalah berisi bakteri ataupun jamur. Padahal sebenarnya sobat tidak perlu beli. Sobat dapat dengan mudah membuat sendiri, bahkan sering sobat jumpai di rumah sobat masing-masing. Jika sobat sering makan tape, baik itu tape beras ketan ataupun tape singkong, kedua produk tadi mengandung jamur. Dan juga kalau sobat makan tempe, tempe itu juga mengandung jamur, yang mana jamur-jamur tadi termasuk bagian dari decomposer yang bisa kita perbanyak, kita kembangbiakkan untuk menjadi jamur-jamur pengurai bahan organik. Atau dalam istilah lain, kita manfaatkan jamur-jamur tadi untuk mengolah pupuk organik. Jika sobat memiliki buah-buahan yang busuk, baik itu buah pisang, nanas, pepaya, mangga, dan sebagainya, maka proses pembusukan buah-buahan tadi itu dilakukan oleh bakteri-bakteri pengurai. Bakteri-bakteri inilah yang biasa disebut dengan istilah mol atau mikroorganisme lokal, karena mudah didapat di lokalan sekitar daerah kita sendiri. Lalu ada istilah probiotik, yang mana probiotik itu artinya adalah mikroorganisme hidup yang bermanfaat untuk kita. Kemudian ada istilah starter, yang artinya yang memulai, proses fermentasi. Lalu ada istilah biang, biang ini artinya adalah indukan atau induk dari bakteri pengurai. Semua produk-produk probiotik atau starter atau biang pada dasarnya adalah berisi makhluk-makhluk decomposer, yang mana fungsi utamanya adalah untuk menguraikan bahan-bahan organik. Umumnya digunakan oleh kita dalam proses fermentasi. Dari sekian juta bakteri yang ada di bumi, tentunya masing-masing memiliki peranan sendiri-sendiri, yang mana fungsinya pun juga berbeda-beda. Namun mereka semuanya bersama-sama menguraikan bahan-bahan organik yang ada di bumi. Sobat bisa bayangkan apabila tidak ada makhluk-makhluk decomposer ini di bumi, apa yang terjadi dengan bumi kita? Tentunya tidak satupun bahan organik lapuk, membusuk, terurai menjadi tanah. Selain bakteri yang ada di alam bebas, kita bisa juga temukan bakteri pengurai ini di perut hewan, perut manusia, dan juga di dalam perut serangga-serangga. Karena bakteri-bakteri inilah yang membantu proses pencernaan. Kita ambil contoh sapi misalkan. Di dalam perut sapi dan juga di dalam usus besarnya, itu kita bisa ambil bakterinya untuk kita kembangbiakkan. Jika sobat merasa repot untuk mendapatkannya, sobat bisa juga membeli produk yang sudah jadi, seperti misalkan EM4 yang sudah umum kita kenal. Dan juga ada yang lebih murah sobat, yakni Yakul atau susu Yakul.
yang bisa kita dapatkan di toko-toko terdekat. Nah, bakteri yang ada dalam susu Yakult ataupun yang ada di dalam E4 ini bisa kita kembangbiakkan tanpa batas. Jadi kita cukup beli sekali, kita bisa produksi sebanyak-banyaknya. Untuk bakteri yang ada di dalam susu Yakult dan juga E4, ini adalah jenis bakteri anaerob yang dalam perkembangbiakannya tidak membutuhkan oksigen. Maka dari itu, jika kita ingin mengembangbiakannya, kita harus meletakkan bakteri ini pada wadah yang tertutup rapat. Kemudian, bakteri ini bisa berkembang biak tentunya membutuhkan makanan. Apa makanan bakteri-bakteri ini? Makanannya kita bisa ambilkan dari bahan-bahan yang mengandung karbohidrat ataupun glukosa ataupun gula. Itulah sebabnya banyak tutorial yang mengajarkan tentang perbanyakan bakteri ini dicampurkan dengan air kelapa, air gula, air cucian beras, sari buah-buahan, dan sebagainya. Yang pada intinya adalah yang manis-manis. Itulah makanan yang disukai oleh bakteri agar bakteri bisa memperbanyak dirinya. Selama bahan organik yang dicampurkan tadi, makanan bagi bakteri yang diberikan tadi masih belum terurai habis, maka selama itu pula bakteri ini akan terus berkembang biak memperbanyak dirinya. Namun apabila makanannya sudah habis, maka bakteri ini akan dorman atau mati suri. Prosesnya berapa lama? Ya tergantung dari banyaknya bakteri awal yang diberikan dan juga banyaknya pakan yang tersedia. Kemudian sampai berapa lama bakteri ini bisa bertahan? Bakteri ini akan tahan selama wadah yang kita gunakan tetap tertutup rapat, aman, tidak terkontaminasi oleh bakteri luar. Biasanya ditandai dengan ciri-ciri aromanya masih segar, belum berbau busuk. Nah sobat, cairan hasil fermentasi atau perbanyakan bakteri ini sebenarnya sudah mengandung pupuk, disebabkan karena bahan organik yang sobat gunakan sebagai pakan bakteri tadi. Namun apabila sobat berikan langsung kepada tanaman, maka yang akan diserap oleh tanaman tadi adalah hasil penguraian bahan yang manis-manis tadi. Sementara jika di tanah yang sobat berikan siraman hasil fermentasi tadi tidak terdapat bahan organik yang lain, maka bakteri-bakteri tersebut akan mati dengan sendirinya. Namun apabila sobat sebelum menyiramkan sudah memberikan kompos, sudah memberikan pupuk kandang ke dalam tanah, lalu sobat siram dengan cairan bakteri ini, maka bakteri tadi akan bekerja mengolah bahan-bahan organik yang sudah sobat berikan. Dari hasil penguraian dekomposer tadi, atau sebut saja kotoran dari dekomposer, itulah yang menjadi nutrisi atau unsur hara yang bisa menyuburkan tanah, yang bisa diserap langsung oleh tanaman sebagai makanan bagi tanaman. Dengan demikian, istilah pupuk yang sering kita gunakan atau pupuk yang kita berikan kepada tanaman pada dasarnya belum bisa diserap langsung oleh tanaman tanpa adanya bantuan dari para dekomposer tersebut. Dan juga sebaliknya, para dekomposer tadi tidak akan bisa bekerja dengan maksimal apabila tidak ada bahan organik yang menjadi makanan bagi mereka. Mengapa kita perlu memberikan tambahan bakteri kepada tanah? Walaupun sebenarnya di alam bebas, bakteri-bakteri ini juga sudah ada. Tentunya fungsinya adalah untuk membantu mempercepat proses penguraian bahan-bahan organik. Itulah sebabnya muncul statement bahwasanya mol, starter, biang, probiotik itu adalah pupuk untuk menyuburkan tanah. Padahal sebenarnya mereka membantu menguraikan bahan organik di dalam tanah. Demikianlah sobat, sekilas informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga informasi ini ada manfaatnya dan semoga menambah wawasan kita bersama. Jika banyak salah penjelasan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Makasih semua yang sudah nonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.